Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ari Irawan Soleh dengan Prodi Sejarah Peradaban Islam kelas SPI 2. Di sini saya akan membahas sistem pemerintahan dalam Islam. Menurut Hasan al-Banna, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran agama Islam. Sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi kontekstual yang dialami oleh masing-masing umat. Dalam rentan waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang, umat Islam pernah mempraktikkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan khalifah, khilafah berdasarkan syura, dan khilafah monarki, imamah, monarki, dan demokrasi. Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, khilafah merupakan kepemimpinan umum yang mengurusi agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi SAW dalam bahasa Ibnu Khaldun. Kekhalifahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam sebagai memikul dakwah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan khilafah adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. Melalaikan berdirinya kekhalifahan merupakan maksiat atau kedurhakaan yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih. Berdasarkan ijma' sahabat, wajib hukumnya mendirikan kekhalifahan. Setelah Rasulullah wafat, mereka sepakat untuk mendirikan kekhalifahan bagi Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, dan Ali. Dari ketiganya wafat, para sahabat telah bersepakat sepanjang hidup mereka atas kewajiban mendirikan khalifah, meski mereka berbeda pendapat tentang orang yang akan dipilih sebagai khalifah. Tetap mereka tidak berbeda pendapat secara mutlak mengenai berdirinya kekhalifahan. Oleh karena itu, kekhalifahan adalah penegak agama dan sebagai pengatur soal-soal di duniawi dipandang dari segi agama. Jabatan ini merupakan pengganti Nabi SAW dengan tugas yang sama, yakni mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan dunia. Lembaga ini disebut khilafah atau kekhalifahan. Orang yang menjalankan tugas itu disebut khalifah. Tentang penamaan khalifah Allah masing-masing muncul pertentangan. Sebagian orang memperbolehkannya berdasarkan kekhalifahan universal yang diperuntukkan seluruh anak Adam yang dikandung dalam firman Allah, sesungguhnya Dia menciptakan mereka sebagai khalifah-khalifah. Jumhur ulama melarang memberi nama demikian karena menurut mereka ayat tersebut tidak bermaksud begitu. Lagi pula, Abu Bakar menolak ketika beliau dipanggil dengan nama tersebut. Saya bukan khalifah Allah, tapi khalifah Rasulullah. Dalam hubungannya, maka pemerintahan yang dimaksud yaitu pemerintahan dalam perspektif Islam yang tentunya membahas dengan menengok pemerintahan di masa Nabi Muhammad SAW di negara Madinah. Sehubung dengan itu, menurut Muhammad S. Elwa, bahwa siapa saja terlibat dalam sebuah riset tentang prinsip-prinsip sistem politik Islam dan sejarahnya, maka harus menerima kenyataan bahwa Rasulullah SAW adalah yang pertama kali membentuk pemerintahan Islam. Sesudah hijrah dari Mekah ke Madinah, menurut Hasan al-Banna, Islam menganggap pemerintahan sebagai salah satu dasar sistem sosial yang dibuat untuk manusia. Islam tidak menghendaki kekacauan atau anarkis dan tidak membiarkan satu jamaah tanpa imam atau pemimpin. Jadi, orang yang menganggap bahwa Islam tidak memberi penjelasan tentang politik atau politik bukan bidang pembahasannya, maka ia mengkhianati dirinya dan juga mengkhianati Islam.
Sebagaimana yang diketahui bahwa masa kenabian adalah masa yang pertama dari sejarah Islam, dan semenjak Rasulullah memulai dakwahnya sampai beliau wafat yang dinamakan masa itu dengan masa kenabian atau masa wahyu. Mengingat ciri-ciri yang membedakannya dari masa-masa yang lain adalah masa yang ideal, yang di masa itulah puncak berwujudnya keagungan Islam. Masa kenabian itu terbagi kepada 2 periode yang dipisahkan oleh hijrah. Dalam pada itu tidak ada di antara kedua fase itu perbedaan yang tegas bahwa periode yang pertama adalah sebagai perintis jalan bagi yang kedua. Di dalam periode yang pertama timbullah benih masyarakat Islam, dan periode inilah ditetapkan dasar-dasar Islam yang pokok. Dalam periode yang kedua disempurnakan pembentukan masyarakat Islam serta dijelaskan sesuatu yang tadinya dikemukakan secara ringkas atau global, dan disempurnakan perundang-undangan dan tata aturan dengan melahirkan prinsip-prinsip baru serta menerapkan prinsip-prinsip itu ke dalam kenyataan. Dalam periode inilah tampak masyarakat Islam dalam bentuk kemasyarakatan sebagai satu kesatuan yang bergerak menuju kepada satu tujuan. Dari segi tinjauan politik, sejarah lebih memperhatikan periode yang kedua, karena Jamaah Islamiyah pada waktu itu telah memperoleh kedaulatannya yang sempurna dan kemerdekaan yang penuh serta prinsip-prinsipnya mulai diterapkan ke dalam alam kenyataan. Dalam pada itu, kedua periode ini dapat dikatakan dalam tinjauan sejarah adalah masa pembentukan dasar dan pembangunan. Maka dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi nilainya, karena dialah yang memberi jiwa kepada masa-masa yang datang sesudahnya. Dari segi tafsir nazari, maka masa ini membentuk daya gerak yang menghasilkan teladan-teladan yang sempurna yang menjadi tumpukan pikiran para ahli, dan membentuk pula titik-titik perjumpaan bermacam aliran, walaupun satu sama lainnya menempuh jalan sendiri-sendiri. Terbentuknya negara Madinah akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik real pada pasca periode Mekah di bawah pimpinan Nabi. Pada periode Mekah, pengikut Nabi yang jumlahnya relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan berdaulat. Mereka merupakan golongan minoritas yang lemah dan tertindas, sehingga tidak mampu tampil menjadi kelompok sosial penekan terhadap kelompok sosial mayoritas kota itu yang berada di bawah kekuasaan aristokrat Quraisy yang masyarakatnya homogen. Tapi setelah di Madinah, posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar. Di kota itu, mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu, dan yang akhirnya merupakan suatu negara. Satu negara yang daerahnya kekuasaannya di akhir zaman Nabi meliputi seluruh semenanjung Arabia. Dengan kata lain, di Madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul, tetapi juga mempunyai sifat kepala negara. Praktek pemerintahan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak berpusat pada diri beliau. Dalam Piagam Madinah, beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu. Timbulnya berbagai masalah yang dihadapi dan perkembangan wilayah kekuasaan menuntut adanya peta pembagian tugas. Untuk pemerintahan di Madinah, Nabi menunjuk beberapa sahabat sebagai pembantu beliau, sebagai khotib, sebagai sekretaris, sebagai amil pengelola zakat, dan sebagai qadhi atau hakim. Untuk pemerintahan di daerah, Nabi mengangkat seorang wali, seorang qadhi,
dan seorang amil untuk setiap daerah atau provinsi. Pada masa Rasulullah, negara Madinah terdiri dari sejumlah provinsi, yaitu Madinah, Taimah, Al-Janat, daerah Banu Kindah, Makkah, Najron, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Masing-masing pejabat memiliki kewenangan sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Seorang qadhi diberi beberapa kebebasan penuh dalam memutuskan setiap perkara, karena secara struktural ia tidak berada di bawah wali. Ali bin Abi Thalib dan Mu'az bin Jabal adalah dua orang qadhi yang diangkat Nabi yang bertugas di dua provinsi berbeda. Nabi juga selalu menunjuk sahabat untuk bertugas di Madinah bila beliau bertugas keluar, memimpin pasukan misalnya. Demikian pula kedudukan beliau sebagai panglima perang. Beliau sering wakilkan kepada para sahabat. Seperti perang Mu'tah 8 Hijriah, beliau menunjuk Zaid bin Harithah sebagai panglima. Beliau juga berpesan, kalau Ziyad gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib memegang pimpinan, dan kalau Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawaha memegang pimpinan. Adapun peranata sosial di bidang ekonomi yang juga menjadi bagian dari tugas kenegaraan adalah usaha Nabi Muhammad SAW mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat Madinah. Untuk tujuan ini, beliau mengelola zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari kaum muslimin. Ghanimah yaitu harta rampasan perang, dan jizyah atau pajak yang berasal dari warga negara non-muslim. Jizyah oleh kalangan juris muslim disebut juga pajak perlindungan atau protection tax. Sedangkan praktek pemerintahan Nabi Muhammad di bidang hukum adalah kedudukan beliau sebagai hakam untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di kalangan masyarakat Madinah dan menetapkan hukum terhadap pelanggar perjanjian. Ketika kaum Yahudi melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali terhadap isi piagam Madinah, 2 kali beliau bertindak sebagai hakamnya, dan sekali beliau wakilkan kepada sahabat untuk melaksanakannya. Kedudukannya sebagai hakam dan tugas ini pernah beliau wakilkan kepada sahabat, dan penunjukan Mu'az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib sebagai hakim merupakan bukti praktek Nabi di bidang peranata sosial hukum.